Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 172 hingga 174, soal latihan 4.2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Perhatikan dengan cermat terhadap aturan kata sandi berikut ini. Cobalah tulis makna pesan dari kata sandi berikut ini. Yang A ini pesannya, yang B ini pesannya. Kita disuruh mencari maknanya atau arti dari kedua pesan ini. Nah, berikutnya ini ada, kemudian cobalah juga sandikan pesan berikut ini. Yang A, matematika adalah kehidupanku, nanti sandinya gimana? Yang B, saya anak Indonesia, sandinya gimana? Nah, sandi yang digunakan menurut aturan ini ya Dek ya. Oke, langsung aja deh untuk yang A. Kira-kira apa ya makna pesan dari sandi ini? Coba kita lihat caranya gini. U kecil, cari U kecil deh. U kecil itu adanya yang di bawah sini ya. Nah ini dia U kecil. Berarti artinya itu G. Tulis di atasnya. Sini G. Kemudian X kecil. Mana X kecil? Ini dia X kecil kan. Berarti artinya U. Kemudian K kecil. Ini artinya adalah R. Berikutnya X kecil lagi. Sama kayak X kecil yang ini ya. Berarti U. Terus A kecil itu yang ini berarti artinya K. Terakhir X kecil berarti U lagi. Nah, berarti ini artinya adalah guruku, kayak gitu. Lanjut Q kecil, mana ya? Ini dia, berarti A. R kecil, D. Q kecil berarti A lagi, bener ya, sama dengan yang ini ya. Terus S kecil ini L. Q kecil A. I kecil nih H. Nah, dibaca ini adalah. Berarti kita udah dapat guruku adalah. Nah, sekarang dilanjut G. Ini ya G, berarti artinya O. K kecil adalah R. Q kecil adalah A, ini kan Q kecil A. F kecil mana? Ini dia F kecil, berarti N. Terakhir U kecil lagi G. Nah, kita baca ya. Orang, ya kan? Guruku adalah orang. Lanjut Z kecil. Ini dia Z kecil mana, Dek? Nih ya, Z kecil berarti T. X kecil adalah mana X yang ini U. Q kecil ini dia A. A kecil adalah K. X kecil adalah U. Oke, kita baca tuaku. Jadi kalau seluruhnya guruku adalah orang tuaku. Oke. R sama O. R itu D, O itu I. Berarti ini D I. Bacanya di gitu ya. Guruku adalah orang tuaku di L kecil. Mana ini S ya. T kecil adalah ini dia T kecil berarti E. A kecil mana A kecil ding 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 karena ini agak acak gitu ya. Ini dia A kecil berarti K. G kecil ini ya O. S kecil ini berarti L. Q kecil tentu saja A. Nah, terakhir I kecil yang ini berarti H. Nah, sudah terbaca. Pesannya adalah guruku adalah orang tuaku di sekolah. Kayak gitu caranya ya. Dicocokin satu persatu nanti ketemu kok. Nah, untuk yang B caranya juga sama. Nah, Kak Sari nggak nyocokin satu persatu tapi langsung aja aku kasih tahu makna pesannya. Boleh ya Dek ya? Nanti kamu cocokin sendiri-sendiri ya biar cepet durasinya. Toh gampang aja kok. Nah, yang B ini makna pesannya adalah ini dia Dek. Orang tuaku
adalah guruku ketika di rumah. Kayak gitu ya. Kelihatan ya tulisannya Kak Sari kalau langsung nulis satu kalimat gini bagus. Tapi kalau nulisnya satu huruf jadi berantakan gitu. Maaf ya. Yang penting kamu paham, bisa ngebacanya. Jadi nanti kalau dapat soal kayak gini bisa mengerjakannya. Nah, yang A sama B bagian sini, yang A ya, matematika adalah kehidupanku, itu justru kita bikin sandinya. Nanti sandinya itu kayak gini deh, langsung aja Kak Sari tunjukin ya. Nah ini deh udah kutuliskan. Untuk yang A, matematika adalah kehidupanku, sandinya hurufnya ini dia. Coba nanti kamu cocokin ya. M itu berarti disandikan dengan D. Kemudian A itu Q. T itu berarti Z ya. D, Q, Z, T, D, Q, Z. Apa ini? O, A, Q, dan seterusnya. Kayak gitu maksudnya ya. Nah sekarang untuk yang B, saya anak Indonesia, sandinya kayak gini. Udah jadi deh. Saya itu L, Q, N, Q. Anak itu Q, F, Q, A. Indonesia itu O, F, R, G, F, T, L, O, Q. Sudah jadi. Kayak gitu ya maksud soal nomor 1. Beres. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 6 dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang A, apabila relasinya adalah setengah dari, maka tentukan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada himpunan B. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Yang B, apabila relasinya adalah kuadrat dari, maka tentukan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada himpunan A. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Oke, cara menjawabnya kayak gini aja. Masing-masing akan Kak Sari buat diagram panahnya ya Dek ya. Untuk yang 2A itu relasinya dari A ke B kayak gini. Berarti kita tulis semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B. Ini kita tulis dulu. Untuk anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 6. Nulisnya gini. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 6 titik. Kayak gitu. Sorry nggak kelihatan. Nah gini. Untuk yang B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nulisnya gini dek. Titik 2 titik 4 titik 6 titik 8 titik 10 titik 12 seperti itu ya. Jadi kalau yang himpunan A titiknya di belakang, himpunan B titiknya di depan. Titik ini nanti untuk menghubungkan panah-panahnya. Nah terus kasih relasinya. Relasi dari A ke B nya tadi apa? Ini setengah dari. Kita tulis setengah dari. Oke. Nah sekarang kita hubungkan ya. Bacanya gini. 1 adalah setengah dari berapa? Tentu saja 1 adalah setengah dari 2 ya kan? Berarti kita hubungkan 1 ke 2. Tadi pakai penggaris ya supaya agak rapi. Ya kan? 1 itu setengah dari 2 kan? Bener ya? Nah ini kita panah. Lagi 2 adalah setengah dari 4. Iya dong, 2 adalah setengah dari 4. Terus 3 adalah setengah dari 6. Betul ya, 3 adalah setengah dari 6. Lagi 4 adalah setengah dari 8. Ya benar, 4 memang setengah dari 8. Terus 6 adalah setengah dari berapa? 12 ya. 6 itu adalah setengah dari 12. Berarti 6 dihubungkan dengan 12. Nah, jadi diagram panahnya terbentuk kayak gini. Meskipun di soal kita tidak disuruh membuat diagram panah, tetapi ini memudahkan kita untuk menentukan apakah relasi setengah dari ya dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi atau bukan. Yang ditanyakan itu toh, apakah fungsi atau bukan. Nah, di sini terlihat karena semua anggota himpunan A berhasil dipasangkan dengan salah satu anggota himpunan B, maka relasi setengah dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi.
ya, karena ini nggak ada yang jomblo ya, di anggota himpunan A semuanya berpasangan kan. Nah, asalkan nggak ada yang jomblo berarti itu fungsi. Nah, kalau misalnya punya dua pasangan itu juga bukan fungsi. Kalian pasti tahu ya bedanya relasi sama fungsi. Intinya kalau bentuknya seperti ini ya, semua anggota himpunan A berhasil dipasangkan dengan salah satu anggota himpunan B, maka relasi seperti ini disebut fungsi. Jadi sekarang kita bisa jawab, ini dia. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jawabannya iya. Nah, kalau kamu disuruh menyertakan pembuktiannya, ya sudah tunjukkan aja diagram panah ini. Ya, gitu. Nah, sekarang kita kerjakan untuk yang B. Kalau yang B tadi relasinya adalah kuadrat dari. Nah, tetapi maka tentukan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada himpunan A. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Oke, jadi kalau Kak Sari melihat kalimat ini sekarang dibalik ya, Dek ya. Kalau tadi dari himpunan A ke himpunan B, kalau sekarang justru dari himpunan B ke himpunan A. Kalau misalnya guru kalian mengarahkannya berbeda, ikutin arahan dari guru. Tetapi kalau tidak ada arahan apapun, ikut aja kayak jawabannya Kak Sari ya. Karena kalau yang 2A ini tadi kan, maka tentukan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada anggota himpunan B. Nah, sementara soal yang B ini dibalik, maka tentukan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada anggota himpunan A. Berarti ini dari B ke A. Relasinya adalah kuadrat dari. Nah, kita bikin juga diagram panahnya sehingga kita nanti bisa tahu relasi tersebut merupakan fungsi atau bukan. Ya, kayak gini diagram panahnya, cara membuatnya. Oke, kita siapkan dulu. Yang di sini justru himpunan B, yang di sini adalah himpunan A. Sama, kita catat semua anggota himpunan B dan semua anggota himpunan A. Anggota himpunan B boleh lihat dari sini aja ya. 2 titik, 4 titik, 6 titik, 8 titik, 10 titik, 12 titik, kayak gitu. Untuk anggota himpunan A ikut yang ini aja. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 6. Nah, relasinya apa? Kasih dari B ke A. Relasinya adalah kuadrat dari. Oke, kita tulis di sini. Kuadrat dari. Nah, sekarang kita siap membuat panah-panahnya. Caranya gini, Dek. 2 adalah kuadrat dari berapa? Gak ada. Ya, 2 adalah kuadrat dari berapa? Ya nggak ada karena memang 2 bukan bilangan kuadrat. Lagi 4 adalah kuadrat dari 2. Benar, karena 4 itu memang kuadrat dari 2. Kan kalau 2 dikuadratkan hasilnya 4, ya kan? Dan memang kita tahu 4 adalah bilangan kuadrat. Ya berarti 4 kita hubungkan ke 2. Nah, kayak gini kasih panah. Oke, dilanjutkan. 6 adalah kuadrat dari, nggak ada karena 6 juga bukan bilangan kuadrat. 8 juga bukan, 10 juga bukan, 12 juga bukan. Jadi udah, diagram panahnya memang hanya kayak gini. 4 saja yang dihubungkan dengan 2. Nah, apakah ini merupakan fungsi atau bukan? Jawabannya bukan ya. Kenapa? Karena ada anggota himpunan B yang tidak dipasangkan dengan salah satu anggota himpunan A. Malah ada banyak nih yang jomblo. 2 jomblo, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau ada yang jomblo begini atau malah banyak yang jomblo begini, berarti bukan fungsi. Kalau fungsi ini seperti yang A tadi, semuanya harus ada panahnya. Maksudnya itu kayak gitu. Ya, Dek ya. Karena ini yang punya panah hanya satu orang, yaitu si angka 4, maka ini disebut sebagai bukan fungsi. Paham ya? Oke, kita jawab.
Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jawabannya bukan. Udah, kalau ini kan jawabannya singkat aja, karena sebenarnya dia nggak minta penjelasan. Tetapi toh kita sudah punya kok penjelasannya ya. Kenapa yang 2A itu fungsi, kenapa yang 2B ini bukan fungsi. Terlihat dari diagram panah masing-masing. Ya, baiklah. Sekarang kita anggap nomor 2 sudah beres. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, ayo berpikir kritis ya. Ini nomor 3. Farida mengatakan bahwa relasi itu dapat disebut sebagai himpunan bagian dari fungsi, sehingga kedudukan fungsi lebih tinggi daripada relasi. Sedangkan Galih mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat Farida. Setujukah kalian dengan pendapat Galih? Jelaskan. Oke. Nah, kalau untuk menjawab soal nomor 3 ini hati-hati ya Dek ya. Yang kita diminta untuk jawab itu apakah kita setuju dengan pendapatnya Galih. Jadi fokusnya ke pendapatnya Galih. Kita setuju atau enggak. Nah, pendapatnya Galih itu mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat Farida. Oke, jadi Galih ini tidak setuju dengan pendapatnya Farida. Terus apakah kita setuju dengan pendapatnya Galih tersebut? Agak membingungkan ya. Tetapi ini sebenarnya simpel aja. Gini, coba lihat dulu pendapatnya Farida. Kata Farida, relasi itu dapat disebut sebagai himpunan bagian dari fungsi. Atau kalau digambarkan sederhana itu kayak gini maksudnya Farida. Ini ada fungsi. Nah, ini ada fungsi ya. Kemudian di dalamnya fungsi itu ada relasi. Jadi relasi ini merupakan himpunan bagian dari fungsi, atau relasi ini merupakan bagian kecil dari fungsi. Nah, boleh digambarkan seperti ini, atau boleh juga ditulis dengan kalimat kayak gini deh. Semua fungsi dapat dikatakan sebagai relasi. Oke, kalau menggunakan kalimat kayak gini, semua fungsi dapat dikatakan sebagai relasi. Iya, karena kan fungsi ini lebih luas daripada relasi, kayak gitu. Nah, ini pendapatnya Farida. Dengan kata lain, dia tuh mengatakan seperti ini. Pokoknya fungsi apapun itu pasti relasi. Nah, misalnya yang nomor 2 ini tadi. Lihat, ini kan yang nomor 2A ini tadi kan kita nyatakan sebagai fungsi ya. Nah, fungsi ini juga sekaligus dapat dikatakan sebagai relasi. Tetapi yang B ini kan bukan fungsi ya. Dia hanya relasi saja. Jadi, kalau relasi belum tentu fungsi, tetapi kalau fungsi pasti relasi, kayak gitu. Nah, makanya pendapatnya Farida itu kalau disimbolkan atau kalau diungkapkan dengan kalimat kayak gini, semua fungsi dapat dikatakan sebagai relasi. Ini pendapatnya Farida, tetapi Galih tidak setuju ya. Galih tidak setuju. Kata Galih, enggak kayak gini gitu. Kata Galih, enggak kayak gini juga. Itu kata Galih. Enggak tahu Galih maksudnya apa. Yang penting kita jawab, kita setuju enggak dengan pendapatnya Galih? Ya, nah kalau Kak Sari menjawabnya gini, saya tidak setuju dengan pendapatnya Galih. Ya, Kak Sari tulis ya, saya tidak setuju dengan pendapat Galih. Tapi kita tidak bisa ngomong pendapatnya Galih itu apa. Pokoknya kan pendapat Galih tadi tidak setuju dengan Farida gitu ya. Ya udah kita jawab aja, saya tidak setuju dengan pendapat Galih. Tetapi saya setuju dengan pendapat Farida gitu deh. Jadi kita kayak milih-milih kubu gitu ya. Tetapi saya setuju dengan pendapat Farida.
Nah, udah kayak gini aja. Kita lebih pro sama pendapatnya Farida ya. Kita nggak pro sama pendapatnya Galih. Jadi Galih, kamu nggak setuju kan sama Farida, sama pendapatnya Farida? Sorry ya, tapi kita setuju kok sama pendapatnya Farida. Gitu maksudnya, bahwa memang semua fungsi dapat dikatakan sebagai relasi. Ini betul loh Galih, bahwa fungsi atau relasi itu merupakan himpunan bagian dari fungsi. Ini bener loh Galih gitu. Tapi nggak usah sampai berantem ya. Pokoknya kita nyatakan ya aku nggak setuju aja dengan pendapatnya Galih. Aku lebih setuju dengan pendapatnya Farida. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kadang-kadang matematika ada yang gini juga deh, nggak melulu soal hitungan ya. Ini lebih kepada tes pemahaman kayak gitu. Ya, sip. Nomor 3 Kak Sari anggap beres. Sekarang lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nomor 4, ayo berkomunikasi. Ini ya, ayo berkomunikasi ya, soal nomor 4. Coba perhatikan dan pahami contoh soal dan alternatif penyelesaiannya berikut. Kemudian coba kalian pikirkan informasi apa yang perlu ditambahkan agar alternatif penyelesaian soal lebih komunikatif lagi. Nah, kita lihat nih contoh 4.7. Apakah himpunan pasangan berurutan dari himpunan B ke himpunan A merupakan fungsi atau bukan fungsi? Apabila diketahui himpunan B anggotanya P, Q, dan himpunan A anggotanya K, L, M, N, jelaskan. Nah, di sini ada 8 ya himpunan pasangan berurutan. Ini nomornya nomor 5, 6, ini 7, ini 8. Dia salah ketik nomor ya, Dek ya. Nah, di antara 8 himpunan pasangan berurutan ini kita disuruh menyatakan mana yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan bukan fungsi. Sebenarnya gitu. Nah, terus sudah ada alternatif penyelesaiannya. Ini dia di bawahnya. Alternatif penyelesaian. Berikut ini merupakan alternatif penyelesaian yang mungkin didapat. Apakah termasuk fungsi atau bukan fungsi dari himpunan B ke himpunan A? Apabila himpunan A, nah ini diganti aja sebagai B ya, dia salah ketik lagi. Apabila himpunan B anggotanya P, Q dan himpunan A anggotanya K, L, M, N. Nah, di sini dia udah jawab ya, nomor 1 sampai dengan nomor 8. Terus ini himpunan pasangan berurutannya sesuai dengan di contoh 4.7, jadi dia salin. Nah, di sini dia katakan fungsi atau bukan fungsi. Dia langsung nomor 1 ini fungsi, nomor 2 fungsi, nomor 3 fungsi, 4 fungsi, 5 fungsi. Nomor 6, 7, 8 semuanya bukan fungsi. Nah, sebenarnya ini sudah menjawab pertanyaan. Kan pertanyaannya apakah itu fungsi atau bukan fungsi? Ya udah, masing-masing sudah dijawab dan benar kok. Jadi himpunan pasangan berurutan nomor 1 sampai 5 ini merupakan fungsi dan himpunan pasangan berurutan nomor 6, 7 dan 8 ini merupakan bukan fungsi. Dia udah benar. Tetapi kita ditanya, apa yang perlu ditambahkan agar alternatif penyelesaian soal lebih komunikatif lagi? Nah, yang perlu ditambahkan adalah penjelasannya. Coba kamu ingat nggak pertanyaan di contoh 4.7 tadi? Ini dia pertanyaan di contoh 4.7 kan, selain kita disuruh menyatakan mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi, kita juga disuruh apa ini Dek? Menjelaskan. Jadi yang belum ada pada alternatif penyelesaiannya tadi adalah penjelasannya atau dengan kata lain alasannya. Kenapa yang soal atau kenapa yang himpunan pasangan berurutan nomor 1 sampai 5 ini dikatakan fungsi? Kan belum ada alasannya kan tadi ya di alternatif penyelesaiannya. Kenapa yang nomor 6, 7 dan 8 ini kok bukan fungsi gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi di sini supaya lebih lengkap lagi jawabannya ya kita tambahin alasannya. Nah, alasannya masing-masing kayak gini. Nah, ini deh udah kutuliskan panjang alasannya, tapi sebenarnya simple kok isinya. Ku bacakan ya untuk nomor 4, ini penjelasannya.
Himpunan pasangan berurutan nomor 1 sampai 5 disebut fungsi karena setiap anggota himpunan B dipasangkan tepat satu kali terhadap anggota himpunan A. Jadi kata kuncinya ini, dipasangkan tepat satu kali. Coba kita lihat ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B itu selalu yang depan. PQ, 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 PQ. Masing-masing P dan Q-nya muncul satu kali ya. Ini artinya setiap anggota himpunan B dipasangkan tepat satu kali dengan anggota himpunan A. Anggota himpunan A-nya boleh bebas, pokoknya yang di belakang ini. Isinya haruslah KLMN. Sebentar ya. Kalau kita perhatikan yang di sini, ini kan muncul T. Wow, untung Kak Sari lihat. T itu bukan anggota himpunan A ya. Nih ya, T bukan anggota himpunan A. Coba-coba. Iya, ya kan? Nih, kita lihat ya, Dek ya. Hati-hati. Ini K, 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 L, K, M, L, N. Ini M. Nah, semuanya ada di anggota himpunan A. Tetapi untuk yang T ini kan dia bukan anggota himpunan A dan Q-nya dipasangkan dengan T. Nah, loh. Kalau menurut Kak Sari berarti himpunan pasangan berurutan yang nomor 5 ini juga bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Kalau gitu kita rubah di sini. Kita rubah. Himpunan pasangan berurutan nomor 1 sampai 4 saja. Nah, ini versinya kita ya. Nomor 1 sampai 4 disebut fungsi karena setiap anggota himpunan B dipasangkan tepat satu kali terhadap anggota himpunan A. Jadi kayak gitu ya. Kita kasih ralat di sini untuk yang nomor 5 bukan fungsi. Nanti nomor 5 gabungnya dengan yang 6, 7 dan 8. Oke, intinya untuk yang nomor 1 sampai 4 alasannya kenapa kok dia dikatakan fungsi karena ini tadi ya. Kayak gini tulis. Nah, sekarang untuk yang bukan fungsi berarti ada perubahan sedikit juga. Sebentar, Dek. Nah, ini untuk yang alasan berikutnya, himpunan pasangan berurutan nomor 5 sampai 8. Ini ralat kita ya, karena menurut kita yang bukan fungsi adalah mulai dari nomor 5, terus 6, 7 dan 8 ya. Ku baca ulang, himpunan pasangan berurutan nomor 5 sampai 8 disebut bukan fungsi karena ada anggota himpunan B yang dipasangkan lebih dari satu kali terhadap anggota himpunan A atau dipasangkan selain dengan anggota himpunan A. Nah, kayak gini perhatikan ya. Untuk nomor 5 memang di sini P hanya dipasangkan dengan M. Q hanya dipasangkan dengan T, tapi sayangnya T ini kan bukan anggota himpunan A. Jadi ini menurut kita juga bukan fungsi ya. Untuk nomor 6, lihat P dipasangkan dengan L. Loh, kok P dipasangkan dengan M lagi? Berarti P kan pasangannya malah lebih dari satu ya. P dipasangkan dengan L, P dipasangkan juga dengan M. Maka jelas dia bukan fungsi. Yang nomor 7, Q dipasangkan dengan N. Masa Q dipasangkan dengan M lagi? Berarti ini jelas bukan fungsi karena Q-nya dipasangkan sebanyak 2 kali. Kalau P-nya dipasangkan dengan K nggak ada masalah. Jelas ya, jadi yang nomor 7 karena Q-nya dipasangkan 2 kali, maka ini bukan fungsi. Yang nomor 8, P dipasangkan dengan K, oke. Tapi P nanti di sini dipasangkan lagi dengan T, apalagi T ini bukan anggota himpunan A ya, maka jelas bukan fungsi juga. Kayak gitu. Maka versi kalimatnya, jawabannya, penjelasannya boleh kamu ikutin kayak gini, Dek. Kamu bikin kalimat versimu sendiri juga boleh. Asalkan intinya aja yang sama ya. Untuk yang fungsi, alasannya yang di atas ini, dipasangkan tepat satu kali terhadap anggota himpunan A. Kayak gitu ya, alasan fungsi atau bukan fungsi. Oke, jelas ya. Nomor 4 kita anggap beres. Lanjut sekarang ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 5. Periksa apakah dua himpunan berikut ini termasuk fungsi atau bukan fungsi. Jelaskan. Oke, yang A. Diketahui bahwa himpunan P dan Q memiliki anggota masing-masing adalah P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan Q anggotanya 2, 3, 5, 7. Apabila
Sorry deh, tripodnya Kak Sari agak error ini barusan ya. Ada yang ketutup ya. Tapi intinya kebacakan lagi aja ya. Maaf. Nomor 5. Periksa apakah dua himpunan berikut ini termasuk fungsi atau bukan fungsi. Jadi kita jawab dulu nanti fungsi atau bukan fungsi. Kemudian kita jelaskan. Yang A, diketahui bahwa himpunan P dan Q memiliki anggota masing-masing adalah P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan Q anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Apabila faktor dari adalah relasi yang ditentukan, maka dapatkah hubungan antara himpunan P dan Q disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi? Oke, langsung aja kita jawab dulu ya. Ini untuk soal nomor 5 yang A. Oke, seperti biasa, untuk menjawab apakah himpunan P ke himpunan Q itu merupakan fungsi atau bukan fungsi, Kak Sari akan buat diagram panahnya. Diagram panah ini ngebantu banget deh untuk menentukan apakah itu fungsi atau bukan fungsi, ya. Langsung saja, di sini Kak Sari udah tulis semua anggota himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan semua anggota himpunan Q, yaitu 2, 3, 5, 7. Relasinya dari P ke Q adalah faktor dari ini ya. Faktor dari. Ya udah kita jawab. 1 adalah faktor dari berapa? 1 adalah faktor dari 2. Benar kan? Nah, kita hubungkan dengan penggaris. Di sini 1 kita hubungkan dengan 2 karena memang 1 adalah faktor dari 2. Nah, tetapi 1 juga faktor dari 3. Iya kan? Benar, 1 itu juga faktor dari 3. Berarti 1 juga dihubungkan ke 3. Selanjutnya 1 juga faktor dari 5, iya kan? Demikian juga 1 adalah faktor dari 7. Nah, memang 1 itu kan faktor bilangan-bilangan ini semua, berarti dihubungkan semua. Nah, dari sini aja udah kelihatan nanti ya, relasi ini merupakan fungsi atau bukan fungsi, Dek? Jelas-jelas bukan fungsi, karena ada anggota himpunan di P yang dipasangkan lebih dari 1 kali dengan anggota himpunan Q. Ini kelihatan, angka satunya dipasangkan 4 kali. Jadi ini jelas bukan fungsi. Tapi kalau mau dilanjutin dulu boleh. 2 adalah faktor dari berapa? 2 adalah faktor dari 2. 2 adalah faktor dari 2. Ini sip. Kemudian 3. 3 adalah faktor dari 3, ya kan? Memang 3 adalah faktor dari 3. Terus 4 adalah faktor dari nggak ada ya. 4 itu adalah faktor dari 4 atau dari 8 atau dari 12 dan seterusnya. Karena di sini nggak ada pasangan yang tepat, ya udah 4 nggak usah dipasangkan. Nah, 5 adalah faktor dari 5 itu sendiri. Nah, kelihatan di sini jelas-jelas bukan fungsi ya sayang ya. Alasannya ini, angka 1 dipasangkan sebanyak 4 kali. Tetapi angka 4 di sini justru tidak dipasangkan sama sekali. Jadi ini jelas bukan fungsi. Kita bisa menjawab sekaligus kita sebutkan alasannya. Karena tadi kan kita diperintahkan untuk jelaskan kayak gitu ya. Jadi kita jawab untuk nomor 5A kayak gini. Relasi tersebut merupakan bukan fungsi. Jadi kita harus jawab secara tegas dulu ya. Bukan fungsi. Alasannya apa? Karena ada anggota himpunan P yang dipasangkan lebih dari 1 kali pada anggota himpunan Q. Kayak gitu ya. Karena ada anggota himpunan P yang dipasangkan lebih dari 1 kali pada anggota himpunan Q. Pada anggota himpunan Q. Nah, kita tambahkan juga serta ada
anggota himpunan P yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan Q. Gitu deh. Dengan anggota himpunan Q. Oke. Panjang banget Kak, biar sekalian lengkap ya. Jadi kita nggak disalahin sama guru nanti ya. Aku bacakan, siapa tahu ada kalimat atau kata yang kurang ya. Relasi tersebut merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan P yang dipasangkan lebih dari satu kali pada anggota himpunan Q, serta ada anggota himpunan P yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan Q. Terlihat jelas pada diagram panahnya ya, yang dipasangkan lebih dari satu kali itu si angka 1 ini, dan yang tidak dipasangkan itu malah si angka 4 ini. Jelas, berarti nomor 5A ini bukan fungsi. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk yang B. Untuk yang B, diketahui bahwa himpunan R dan S memiliki anggota masing-masing adalah R anggotanya 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dan S anggotanya 1, 6, 9. Apabila anggota R sepertiga kali anggota S adalah relasi yang ditentukan, maka dapatkah hubungan antara himpunan R dan S disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi? Dan nanti sekalian kita jelaskan. Oke, kalau gitu kita tulis dulu semua anggota himpunan R dan semua anggota himpunan S, terus kita buat aja diagram panahnya ya. Itu gacoannya Kak Sari banget itu deh, diagram panah. Karena itu nanti terlihat ya, ketahuan apakah fungsi atau bukan fungsi dari panah-panahnya ya. Nah, ini dia diagram panahnya. Nah, Kak Sari udah bikin dulu kayak gini deh. Ini semua anggota himpunan R ya, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dikasih titik semua. Terus ini anggota himpunan S 1, 6, dan 9 dikasih titik semua di depannya. Terus relasinya dari R ke S adalah sepertiga kali dari ya, R sepertiga kali dari S. Ini tadi kan R sepertiga kali S. Oke, nah sekarang kita buat panah-panahnya. 3 adalah sepertiga kali dari berapa? 3 itu adalah sepertiga kali dari 9. Iya kan? Jadi 3 ini hanya sepertiganya dari 9. Maka 3 langsung kita hubungkan ke 9. Oke. Kasih panah. Berikutnya 4 adalah sepertiga kali dari berapa? Gak ada deh. Harusnya 4 adalah sepertiga kali dari 12 gitu. Jadi 4 nggak bisa dihubungkan. Apalagi 6. 6 adalah sepertiga kali dari 18. Harusnya kalau di sini ada 18 baru bisa dihubungkan. Karena di sini nggak ada 18 berarti ya 6 ini nggak ada pasangannya juga. 8 juga, 9, 12, 14, 18 nih semua nggak ada pasangannya di S. Berarti yang berhasil dipasangkan hanya ada ini si angka 3 aja. Nah, maka ini terlihat merupakan fungsi atau bukan fungsi. Pinter untuk kamu yang menjawab ini bukan fungsi. Alasannya apa? Alasannya karena ada anggota himpunan R yang tidak dipasangkan pada anggota himpunan S. Jelas ya, malah banyak ini yang masih jomblo, nggak punya pasangannya di S. Maka relasi ini merupakan bukan fungsi. Untuk kalimatnya bisa nggak bikin sendiri? Atau mau Kak Sari tuliskan sekalian? Boleh ya, ini versi kalimatnya Kak Sari deh. Aku tuliskan, relasi tersebut adalah bukan fungsi. Nah, ini harus kita jawab dengan jelas dulu ya, karena kan kita ditanya fungsi atau bukan fungsi. Nah, kita udah jawab relasi tersebut adalah bukan fungsi. Baru kasih alasannya. Karena ada anggota himpunan R
yang tidak dipasangkan, aku hapus dulu. Enaknya ngejawab pakai pensil tuh kayak gini deh, kalau salah bisa dihapus ya. Yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan S. Oke, simple ini jawabannya ya. Aku baca ulang. Relasi tersebut adalah bukan fungsi karena ada anggota himpunan R yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan S titik. Sudah terjawab ya. Jadi baik yang 5A maupun yang 5B dua-duanya bukan fungsi. Kita juga sudah mengungkapkan alasannya kenapa kita menjawab keduanya bukan fungsi ya. Jadi sudah lengkap. Soal nomor 5 pun sudah Kak Sari bantu jawab. Nah, di video kali ini kita sudahin dulu aja sampai ke nomor 5 di halaman 174 ya Dek ya. Atau mau dilanjut dulu ke nomor 6? Coba Kak Sari cek dulu soalnya sebentar ya. Iya, boleh Dedek. Nomor 6 sekalian kita kerjakan di video ini ya. Karena soal nomor 7 dan 8 juga nomor 9-nya sudah Kak Sari bahas di video yang lain sampai dengan nomor 10 di halaman 175. Jadi kasihan kalau nomor 6-nya ini kita tinggal ya. Sekalian aja ya kita kerjakan. Ayo berpikir kreatif. Nomor 6. Apabila diketahui himpunan C anggotanya 3, 4, 5, 6, himpunan D anggotanya 4, 5, 6, 7, dan G merupakan fungsi dari himpunan C ke D, maka untuk fungsi G identifikasi 3 aturan yang mungkin dapat digunakan dan nyatakan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Oke, jadi kita harus mengidentifikasi atau membuat 3 aturan yang nanti menyatakan G itu merupakan fungsi dari himpunan C ke D. Fungsi ya, hati-hati. Kalau fungsi berarti nanti setiap anggota himpunan C harus dipasangkan tepat 1 kali dengan anggota himpunan D. Nah, caranya kayak gini deh kalau versinya Kak Sari ya. Aturan yang pertama ini dia. Ini dia, aturan pertama Kak Sari gunakan 1 kurangnya dari. Maksudnya gimana? Dari himpunan C ke himpunan D kita gunakan fungsi atau relasi 1 kurangnya dari. Nah, nanti itu akan membentuk sebuah fungsi kok. Nah, kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutannya kayak gini. Jadi himpunan pasangan berurutannya ya, himpunan pasangan berurutannya adalah, buka dulu kurung kurawal terus buka kurung biasa. Harus memenuhi relasi fungsi 1 kurangnya dari. Berarti gini dek, 3 adalah 1 kurangnya dari 4, ya kan? Betul, berarti ini 3,4, tutup kurung biasa, koma, terus buka kurung biasa. Lagi, 4 adalah 1 kurangnya dari 5. Iya dong, 4 itu adalah 1 kurangnya dari 5. Berarti 4,5. Tutup kurung biasa, koma, buka kurung biasa. Sekarang 5 adalah 1 kurangnya dari 6. Terus 6 adalah 1 kurangnya dari 7. Ya, langsung ya. 5,6 tutup kurung, terus 6,7 tutup kurung biasa, terakhir ditutup dengan kurung kurawal. Oke, ini dia. Ini aturan yang pertama ya. Kak Sari gunakan aturan 1 kurangnya dari. Himpunan pasangan berurutannya sudah tercatat. Nah, sekarang aturan yang kedua. Ini versinya Kak Sari lo ya. Nanti kalian boleh bikin aturan sendiri, bebas. Pokoknya harus membentuk fungsi. Membentuk fungsi itu ciri-cirinya kayak gini. Semua atau setiap anggota himpunan di C dipasangkan dengan anggota himpunan di D. Jadi jelas nih ya, anggota himpunan di C muncul semua nih, 3, 4, 5, 6, dan munculnya hanya 1 kali ya, karena anggota himpunan C kan memang 3, 4, 5, 6. Nggak boleh muncul 2 kali atau nggak boleh ada yang nggak muncul kayak gitu. Itu baru disebut sebagai fungsi.
Oke, sekarang aturan 2. Nah, aturan 2 ini kalau versinya Kak Sari ya Dek ya, agak abstrak. Mudah-mudahan nanti diterima sama gurumu ketika kamu kumpulkan dan jawabanmu persis dengan jawabannya Kak Sari. Karena ide yang Kak Sari peroleh itu kayak gini. Ini Dek, urutan bilangan asli sebelum. Nah, Kak Sari kayak gini nih aturan 2-nya. Ya, urutan bilangan asli sebelum. Nah, coba kita lihat langsung ke himpunan pasangan berurutnya. Nanti kamu kemungkinan atau insya Allah gitu ya akan paham maksudnya Kak Sari. Aku tulis dulu, himpunan pasangan berurutannya adalah, buka kurung kurawal, terus buka kurung biasa. Nah, aturannya adalah urutan bilangan asli sebelum. Berarti gini bacanya. 3 adalah urutan bilangan asli sebelum berapa? 3 itu urutan bilangan asli sebelum 4, ya kan? Berarti 3 dipasangkan dengan 4. Nanti 4 adalah urutan bilangan asli sebelum 5. 5 adalah urutan bilangan asli sebelum 6 dan 6 adalah urutan bilangan asli sebelum 7. Nah, kebetulan aja himpunan pasangan berurutannya persis sama dengan aturan 1, tetapi di sini menggunakan aturan yang berbeda. Ya udah, jadi kita nyontek aja ya ini 3,4, 4,5, 5,6 dan 6,7, tutup kurung kurawal titik. Oke, ini versinya Kak Sari loh ya Dek. Sekali lagi kamu ikutin boleh, kamu bikin versi aturanmu sendiri juga boleh, karena memang yang terlintas di pikiranku ini dia. Yang tadi 1 kurangnya dari, yang berikutnya urutan bilangan asli sebelum. Nah, aturan 3-nya kayak gimana kalau punya Kak Sari? Kayak gini Dek. Aturan 3-nya lebih bagus daripada aturan 2. Ini dia, aturan 3, naik dikit ya. Faktor dari. Nah, kalau ini himpunan pasangan berurutannya nanti kayak gini deh. Himpunan pasangan berurutannya adalah buka kurung kurawal, buka kurung biasa. Gini ya, pokoknya aturannya faktor dari. Jadi bacanya gini deh. 3 adalah faktor dari berapa? Apakah faktor dari 4, faktor dari 5, faktor dari 6, atau faktor dari 7? Nah, 3 adalah faktor dari 6, ya kan? Berarti kita tulis 3,6, tutup kurung biasa, koma, buka kurung biasa. Sekarang 4 adalah faktor dari berapa? Tentu saja 4 adalah faktor dari 4, ya kan? 4 bukan faktor 5, 4 juga bukan faktor 6, 4 juga bukan faktor 7. Jadi 4 adalah faktor dari 4. Ya udah, berarti kita tulis 4,4, tutup kurung biasa, koma, buka kurung biasa. Lanjut, 5 adalah faktor dari 5, ya kan? 5 bukan faktornya 4, 5 bukan faktornya 6, 5 juga bukan faktornya 7. Jadi 5 adalah faktor dari 5. Berarti kita tulis 5,5. Nah, terakhir yang ini 6 adalah faktor dari berapa, Dek? 6 adalah faktor dari 6, ya. 6 bukan faktor 4, 6 bukan faktor 5, 6 juga bukan faktor 7. 6 adalah faktor dari 6. Jadi kita tulis 6,6. Nah, gini, tutup terus kasih kurung kurawal. Coba kita cek apakah aturan 3 ini boleh sebagai jawaban kita? Boleh ya. Kenapa? Karena aturan 3 yaitu faktor dari, setelah kita cek ini juga merupakan sebuah fungsi. Ciri-ciri fungsi adalah setiap anggota himpunan C dipasangkan dengan anggota himpunan D. Meskipun di sini seakan-akan angka 6-nya muncul 2 kali, ya kan? Tetapi nggak masalah, asalkan 3, 4, 5, dan 6 yang sebagai anggota himpunan C itu hanya muncul 1 kali semuanya, ya kan? Ini 3 muncul, 4 muncul, 5 muncul, 6 muncul. Ini loh yang anggota himpunan C, semuanya muncul dan munculnya tepat
hanya 1 kali, 3-nya nggak muncul 2 kali ya, 3-nya hanya muncul 1 kali, 4 juga muncul 1 kali, 5 juga muncul 1 kali, 6 juga muncul 1 kali. Jadi aturan 3 ini boleh dipakai karena ini juga merupakan fungsi. Kayak gitu. Gimana? Bisa dipahami ya untuk nomor 6 ya. Aturan 1, 2, 3 versinya Kak Sari. Khusus untuk aturan 2 ini memang agak absurd ya, karena yang terlintas di pikirannya Kak Sari itu. Tapi kalau aturan 1 sama aturan 3 ini sering dipakai sama guru kalian di sekolah. Pasti ya. Nah, tebakannya Kak Sari aturan 2 pun guru kalian nggak akan menyalahkan karena ya memang benar kok urutan bilangan asli sebelum ya. Ini semua kan 3, 4, 5, 6 ini bilangan asli ya. Dan 3 itu sebelum 4, 4 itu sebelum 5, 5 itu sebelum 6, 6 itu sebelum 7. Ya. Oke deh. Nah, berarti soal nomor 6 pun Kak Sari anggap beres. Nah, kalau gitu udah beres semua nih halaman 173, 174, 175. Di video yang lain juga sudah Kak Sari bahas ya. Kalau gitu sekarang waktunya pamit. Nah, soal segini banyak pasti kalian punya 1, 2, 3 pertanyaan ya yang bikin kamu masih agak bingung. Boleh tanyakan di kolom komentar deh. Atau kalau mau tanya jawabnya di grup bisa juga. Ini dia nomornya ya. 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.